Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dalam khotbah minggu ini yang akan menyentuh tentang suatu sejarah, yaitu sejarah umat Israel sendiri di bawah pimpinan Yosua. Sebagaimana yang telah kita dengar dalam pembacaan sebentar tadi oleh Pastor Roy, dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-11, itu sebenarnya berlatar belakangkan suatu mandat yang telah diberikan Allah kepada Yosua setelah bangsa ini dipimpin oleh Musa. Nah, saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa ketika Musa memimpin umat Israel ini keluar daripada tanah Mesir dan harus menuju ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberang Laut Teberau atau juga dikenal sebagai Laut Merah. Dan Allah sendirilah yang telah membelah laut itu, sementara umat Israel berjalan di tanah kering, sampailah ke seberang. Peristiwa yang sama berlaku dalam pimpinan Yosua kepada umat Israel ini, di mana umat ini harus menyeberang sungai Yordan, bukan laut, tapi sungai. Mengapa mereka harus menyeberang sungai Yordan, sedangkan ia sebuah sungai? Secara geografis kita harus ketahui bahwa ulu sungai Yordan ini adalah di Danau Galilea pada kedalaman 200 meter, sementara hilirnya itu di Laut Mati pada kedalaman 300 meter. Tidak diketahui di mana bagian umat Israel ini menyeberang sungai Yordan ini. Tapi jika Allah membelah sungai ini, itu bermakna bahwa bagian sungai ini adalah amat dalam sekali. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, umat Israel ini sangat berbahagia karena sejak di bawah pimpinan Musa sampai kepada pimpinan Yosua, umat ini melihat bagaimana Allah bekerja di sebalik peristiwa-peristiwa yang sangat mustahil. Allah membelah laut, Allah membelah sungai, entah apalagi yang dibelah. Tetapi cerita ini telah memimpin pengetahuan kita atau memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah telah menunaikan janjinya kepada umat Israel tentang janji berkat yang ketiga, yaitu menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Saudara sekalian, sebelum lebih lanjut kita mempelajari firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk bersama dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini Engkau telah memimpin kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di tempat masing-masing. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati nurani kami, memberikan kami ketenangan, kehausan akan sabda firman Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa gelapan yang coba mengganggu gugat pikiran kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, pikiran kami, sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati, dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak-Mu, dan Engkau dipermuliakan serta diagungkan tinggi. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah sedikit latar belakang tentang Nats yang baru saja kita baca sebentar tadi, dan kita akan menelusuri ayat demi ayat atau bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca di bawah satu subtema yang saya pilih pagi hari ini, yaitu bertindak hati-hati. Bertindak dengan hati-hati. Nah, saudara sekalian yang saya kasih, kata-kata ini terselit di bawah nats yang telah kita baca sebentar tadi, sehingga ada beberapa perkara-perkara yang perlu kita ketahui sesuai dengan maksud pimpinan Tuhan kepada jemaat ataupun umat Israel ini, yang juga dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Bertindak hati-hati itu sinonim dengan bertindak dengan penuh waspada atau bertindak penuh dengan
teliti, mengetahui situasinya, lalu melakukan sesuatu dengan teratur, tidak gegabah atau kelang kabut. Cukup hati-hati, cukup teliti, cukup waspada, cukup berjaga-jaga. Nah, dalam pembacaan tadi kita telah mengetahui bahwa sekurang-kurangnya ada 5 perkara yang telah ditekankan Allah kepada Yosua sebagai suatu panduannya untuk memimpin umat Israel ini menduduki tanah Kanaan. Yang pertama, mari kita lihat pada ayat yang ke-6 berkata demikian, saya ulang baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ini sangat berhubung kait dengan nats yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-30 hingga kepada ayat pasal yang ke-31 pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 saya baca demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar kerana mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bertindak hati-hati adalah suatu tindakan di mana seseorang mendengar, malah jelas menerima mandat yang daripada Tuhan di tengah-tengah memimpin suatu bangsa. Dalam konteks ayat ini, Yosua diberikan mandat sebagai seorang pemimpin yang meneruskan kepemimpinan bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan itu. Nah, saya ulang baca ayat yang ke-6 tadi, Yosua pasal yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sesuai dengan tema, bertindak dengan hati-hati. Allah sendiri menyentuh kata hati itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Seorang pemimpin, jangan bilang ia seorang pemimpin sebuah negara atau sebuah negeri atau sebuah syarikat atau sebuah jabatan. Tapi pemimpin dalam arti kata yang lain, seorang yang diberikan mandat untuk memimpin atau menguasai suatu kelompok kecil ataupun besar dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberi. Dalam konteks ini, Yosua seorang pemimpin bangsa Israel, umat ini. Dan Allah memberikan suatu kepercayaan kepadanya dengan nasihat yang sangat jitu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang diperkuatkan itu bukan soal jasmani, bukan soal fisikal, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, hati nurani. Bagaimana hati seseorang itu kuat? Apakah kita dapat melihat hati seseorang itu kuat? Ia hanya dapat dimengerti jika seseorang itu dapat menempuh segala rintangan penuh dengan ketabahan, penuh dengan kesabaran, dan sebagainya. Dalam konteks inilah, maka kita mengetahui bahwa kata bertindak dengan hati-hati itu berpunca daripada hati nuraninya. Hati nuraninya lah yang dapat mengimbangi seseorang itu untuk mengetahui situasinya, kondisinya, dan apa yang harus ia lakukan. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengetahui umat Israel di bawah pimpinan Yosua adalah umat Israel atau kelompok bangsa ini yang terdiri daripada generasi yang keempat.
yang sudah tidak tahu menahu lagi tentang keadaan mereka di Mesir. Mereka telah lupa bahwa nenek moyang mereka ini terlibat dengan penyembahan berhala. Nenek moyang mereka ini berkompromi atau kompromis dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Nenek moyang mereka ini telah dipengaruhi oleh falsafah orang Mesir, budaya, dan amalan-amalan hidup seharian. Sehingga banyak perkara yang berlaku sepanjang sejarah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanan ini yang menentang kehendak Allah. Tapi generasi yang keempat di bawah pimpinan Yosua inilah yang telah dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah itu dan menjadi milik mereka. Saudara, mereka inilah yang telah merealisasikan maksud yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa ini. Tapi, bagaimana mereka harus bertindak hati-hati? Ayat ini berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Mandat secara pribadi diberi Tuhan kepada Yosua. Karena secara manusia, Yosua sudah letih, sudah kecapian, sudah hilang tenaga, sudah kehilangan mentornya, yaitu Musa sendiri. Ia tinggal seorang dan dipercayakan oleh bangsa ini untuk memimpin mereka. Tapi secara manusia, dia juga berdarah dagingkan manusia. Ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan sendiri. Tetapi firman Allah datang kepadanya, kuatkan, teguhkan hatimu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Anda seorang pemimpin dalam sebuah syarikat. Mungkin juga seorang pemimpin dalam suatu kelompok, satu community, pemimpin dalam sebuah negeri, jabatan, pemimpin dalam sebuah negara, dan sebagainya. Istilahnya pemimpin. Tanggung jawab itu bukan ringan. Sebagai seorang pemimpin itu, ia harus memikul tanggung jawab yang begitu berat sekali. Sama seperti Yosua. Ia memimpin kelompok ini, bangsa ini, yang dinyatakan bangsa yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, tidak mudah menuruti. Tetapi dengan kekuatan dan keteguhan hati yang dimiliki oleh Yosua, akhirnya ia menerima mandat itu. Yang kedua, bertindak hati-hati. Pada ayat yang ke-7e berkata demikian. Ayat 7e, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati yang menjadi inti daripada pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Bertindak hati-hati. Kata bertindak hati-hati yang dimaksudkan dalam konteks ayat ini adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Istilah lain adalah penuh dengan komitmen. Tadi Yosua mengenakan dirinya, menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya dengan menerima mandat itu, lalu melaksanakannya. Tapi di tengah-tengah melaksanakan suatu mandat, ada saja halangan yang kita temui, kita hadapi. Boleh jadi kita melihat, aduh, tanggung jawab ini bukan mudah. Aduh, tanggung jawab ini memakan waktu. Aduh, tanggung jawab ini memakan biaya. Tanggung jawab ini memakan banyak tenaga dan sebagainya. Akhirnya kita menunda-nunda waktu. Menunda-menunda tanggung jawab. Menunda-menunda perlaksanaannya. Sehingga akhirnya perancangan tidak akan jadi-jadi. Tidak akan terlaksana. Menunda-nunda waktu itu hanyalah membazir waktu. Dan itu sangat merugikan kita. Lalu firman Tuhan datang kepada Yosua. Kata Tuhan kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini. Kemudian pada ayat yang ke-7e, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh.
Apa maksud kata sungguh-sungguh? Ternyata kata sungguh-sungguh ini merupakan satu komitmen, yaitu melakukannya dengan segenap hati, melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau Anda pernah dipercayakan satu tanggung jawab, berusaha melaksanakan tanggung jawab itu. Karena mandat ini tidak akan berulang. Kalau ditunda-tunda, apatah lagi tidak terlaksana, itu bermakna kita gagal. Kita tidak mampu dan kita tidak dapat melaksanakannya. Maka semuanya itu akan kembali kepada kita. Dan orang akan berkata, dia diberikan tanggung jawab, tapi tidak dapat melaksanakannya. Bukan menyindir, bukan menyinggung, tapi ini kan satu realiti dalam kehidupan manusia. Ada saja tanggung jawab yang tertunda. Jadi jika sekiranya ini berulang, kita kembali kepada pernyataan ini. Kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dasarnya adalah hukum. Kata hukum di sini bukan menjatuhkan hukuman kepada orang, tapi hukum di sini berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Jadi peraturan-peraturan itulah yang telah dilihat, didengar oleh Yosua daripada Musa, dan Allah memperingatkan kepadanya supaya hidup dan pikirannya menghafal, menguasai peraturan-peraturan itu. Tidak pernah terlupa kepada peraturan itu. Baik, jika sekiranya ada peraturan, itu bermakna perkara yang kita lakukannya berjalan dengan teratur. Tanpa peraturan, kucar-kacir. Bayangkan, sebuah rumah tangga kalau tidak ada peraturan, akan kacau bilau. Apalagi kalau kacau beliau itu lagi bahaya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau keluarga tanpa peraturan akan porak-poranda. Kalau jabatan ataupun dalam suatu community tidak ada peraturan, kacau bilau. Kalau sebuah negeri tidak ada peraturan, ini akan terjadi banyak perkara yang tidak diingini. Rusuhanlah, tunjuk perasaanlah, dan sebagainya. Maka peraturan itu penting. Sebab itulah Allah memperingatkan Yosua dalam konteks ayat ini, supaya setiap tanggung jawab yang ia lakukan ini, ia harus dasari dengan peraturan-peraturan. Inilah yang disebut hukum-hukum sebagai satu panduan. Sangat bagus bukan? Ada suatu panduan yang dijadikan sebagai satu landasan untuk melaksanakannya. Maka lakukanlah ini dalam konteks hidup kita, keluarga kita, gereja kita, jabatan kita, atau kerjaya kita, dan negeri serta negara kita. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati dalam ayat yang ke-7b berkata demikian, Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya ulang baca. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa maksud daripada pernyataan singkat ini? Kata-kata Allah kepada Yosua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita perlu mengetahui situasi waktu itu sesuai dengan konteks budaya dan situasi umat Israel di bawah zaman Yosua. Nah, untuk menuju ke tanah Kanaan, mereka harus menempuh perjalanan yang penuh dengan penyimpangan, penuh dengan arah tuju ke kiri dan ke kanan. Dan ada banyak perkara yang menarik mereka lihat, yang boleh saja membuat kita tertarik. Tetapi Allah berpesan kepada Yosua, janganlah menyimpang. Menyimpang itu maksudnya membawa umat Israel berjalan tanpa membiarkan mereka seorang pun
ke kanan atau ke kiri nanti tersasar. Nanti mereka akan sesat. Kata kasar, jangan sesat. Jangan terpengaruh. Jangan terpedaya. Membawa kehidupan kita itu umpama suatu perjalanan di mana di pertengahan jalan ada banyak saja perkara-perkara yang coba menggoda kita, coba membujuk rayu kita, coba mempengaruhi kita, dan banyak perkara-perkara yang membuat kita tertarik, yang pada akhirnya hampir kita meninggalkan suatu pasukan itu. Kalau dalam konteks masyarakat Yahudi di bawah pimpinan Yosua, boleh jadi mereka tertarik, tetapi pesan Allah kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kata-kata yang biasa kita dengar sekarang, jangan ke sana kemari, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dengan kata yang lain, tidak fokus kepada arah yang ditujui. Itu bermaksud kita tidak punya pendirian kalau kita mudah menyimpang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bertindak hati-hati itu sedar diri, supaya kita tahu arah mana kita harus tujui. Kalau kita sangkutkan ini atau hubungkan ini dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen itu bukan sekadar nama atau sebagai suatu identiti keagamaan kita, tapi menjadi seorang Kristen itu sebenarnya adalah suatu komitmen, kesungguhan. Kata Kristen itu bukan mazhab. Pada dasarnya, ia membawa pengertian bahwa kita adalah pengikut Kristus, Kristen, pengikut Kristus. Jadi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita hanya mengikuti Kristus. Kita hanya percaya, menerima, mengikuti Yesus. Apa yang diajarkannya, apa yang ditunjukkannya, apa yang dilakukannya, apa yang dijanjikannya, itu adalah iman kita. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berhubung kait dengan kepimpinan Yosua, Allah berpesan kepadanya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya satu arah saja. Dan fokuskan kepada perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita aplikasikan ini dalam suatu situasi yang sederhana. Sebagai seorang pelajar, kita berhadapan dengan banyak subjek. Ada subjek matematik, ada subjek sejarah, ada subjek geografis, ada subjek sains, dan sebagainya. Untuk melakukan suatu homework atau kerja rumah, kita harus fokus. Selesaikan satu perkara, kemudian beralih ke satu perkara. Tapi coba kalau kita membuka semua buku ini, matematik, sejarah, geografis, dan sebagainya, sains, lalu kita buka dalam masa yang sama untuk menyelesaikan satu tugas atau semua tugas ini, Anda akan kebingungan. Akhirnya Anda akan gila. Mengapa? Anda tidak fokus. Sekejap matematik, sekejap sejarah, sekejap geografis, sekejap sains, Anda akan gila. Mengapa? Tidak fokus. Karena itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkata kepada Yosua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu fokus. Sebagai orang Kristen, kita fokuskan arah tuju iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Ia telah menjanjikan kehidupan kekal dan kehidupan yang tidak ada taraf bandingnya. Itu adalah bayangan sebenarnya yang telah dialami atau dilalui oleh bangsa Israel menuju tanah Kanaan ini. Di mana Allah sendiri berjanji, Allah sendiri akan menunaikan janji itu lewat bangsa ini. Bayangan kepada hidup yang kekal yang telah dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus kepada umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Amin. Berikutnya, bertindak hati-hati. Yang keempat, pada ayat yang ke-8 berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bertindak hati-hati. Dalam konteks ayat ini berbicara, jangan lupa firman Tuhan. Yosua dinasihati Tuhan. Yosua bukan saja diberikan mandat, tapi diberikan satu kepercayaan untuk mempercayai satu dasar. Dasar kepemimpinannya adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Dengan kata yang lain, dasar kepemimpinan Yosua memimpin bangsa ini adalah firman Tuhan. Kata Tuhan kepadanya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Yosua dalam kitab suci, maka itulah yang menjadi panduan dan dasar kepemimpinan Yosua, sehingga ia berhasil. Di luar firman Tuhan, ia tidak akan dapat berhasil. Di luar firman Tuhan, itu hanya kebijaksanaan manusiawinya, yang pada akhirnya mengundang kegagalan. Tapi Yosua mendengar, dan Yosua melakukannya. Bertindak hati-hati memimpin kita untuk terarah kepada firman Tuhan. Dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, semuanya didasari oleh firman Tuhan. Dan Allah berkata kepadanya, renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Seorang rekan saya waktu kami di Bible School dulu pernah berkata, Saniel, coba kamu jelaskan kepada saya kalimat yang berbunyi, renungkanlah itu siang dan malam. Saya kata kepadanya, apa pengertian kamu? Kalau saya katanya, kalau siang itu kita boleh membaca, boleh merenung. Kalau malam itu kita tidur, bagaimana kita merenung? Kecuali kita mengigau, itu pun salah-salah katanya. Kata renungkanlah siang dan malam itu sebenarnya, baik waktu siang, baik waktu malam, dalam keadaan yang sadar, hidup kita selaras atau sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi dasar kehidupan kita. Dan Allah berkata kepada Yosua, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Maka hidup akan berhasil jika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup kita akan berhasil jika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya sangat mengimani itu. Yang kelima dan terakhir, pada ayat yang ke-9b berkata demikian. Ayat ini sangat menarik. 9b, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut. Jika Anda mengambil Colgate, pada waktu Colgate ini berisi, bentuknya solid, bulat bujur. Tapi bila Colgate ini, itu obat berus gigi, sudah habis, Anda akan melihat bentuknya nipis dan kerecut. Lalu Anda picit-picit sudah tidak punya isi. Lalu apa selanjutnya dibuat pada Colgate yang begini? Hanya dibuang saja. Maksudnya tidak berguna. Allah mau hidup Yosua berguna. Lalu ia berkata kepada Yosua, jangan kecut. Maksudnya jangan hidup seperti orang yang tidak berisi, nanti tidak berguna. Tidak ada pengharapan,
tidak ada pendirian, dan tidak ada apa-apa. Untuk apa memiliki yang kecut? Akhirnya dibuang. Allah berkata, jangan kecut. Yang kedua dia berkata, dan tawar hati. Nah, tadi pada mulanya Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah tahu, sebagai seorang pemimpin, ia tidak selalunya berhasil. Ia selalunya mendengar komen-komen ataupun masalah-masalah umat Israel pada waktu itu yang membingungkan siang dan malam, dan akhirnya ini menyusahkan Yosua secara manusiawi. Tapi pesan Allah kepadanya, jangan kecut dan tawar hati. Maksudnya bosan menerima kepemimpinan dan tanggung jawab itu. Jangan bosan melakukan tanggung jawab. Jangan bosan, jangan give up, jangan mulah putus asa. Itu maksud Tuhan. Karena selangkah lagi mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan. Saudara, bertindak hati-hati, jangan kecut, jangan tawar hati. Pada minggu-minggu yang lalu pernah saya membawa firman Tuhan kepada kita bahwa bertanggung jawab terhadap hidup ini bukan mudah. Ada banyak karena hidup yang kita hadapi yang membuat kita kecut, yang membuat kita tawar hati. Tapi ketahuilah, Allah berjanji, katanya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, iman saya, di mana saya pergi, di mana saya berada dalam keadaan apapun, saya mengimani Allah bersama dengan saya. Ia tidak pernah melarikan diri. Ia tidak pernah meninggalkan saya. Itu iman saya. Dan jika sekiranya saya tidak beriman sedemikian, saya akan kecut, saya akan tawar hati. Sebab itu, pada minggu-minggu yang lalu saya berkata, falsafah hidup orang Kristen adalah memandang masalah itu lebih kecil banding dengan Allah yang kita sembah begitu besar adanya. Karena kalau kita memandang masalah lebih besar daripada Tuhan, kita akan kecut, kita akan tawar hati. Tapi peganglah apa yang Tuhan katakan kepada Yosua, sehingga ia menjadi seorang pemimpin yang akhirnya berjaya memimpin bangsa Israel ini menduduki tanah Kanaan. Bertindaklah hati-hati. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat tertarik dengan kata hati-hati ini. Karena sejak semula Allah memilih pemimpin-pemimpin bangsa Israel, termasuklah Musa dan Yosua, ada saja kata-kata yang berbunyi atau kedengaran, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Kata ganda ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa supaya kita cermat, supaya kita tahu apa yang kita lakukan sehingga berhasil. Nah, termasuk dalam mengatur perjalanan hidup kita. Pada minggu yang lalu, sedang saya memandu kendaraan di jalan yang agak sempit, tiba-tiba sebuah kendaraan kecil, kancil, yang langsung meminta saya dan pergi ke depan saya. Saya terkejut, saya hampir horn, tapi pandangan saya terarah kepada cermin belakangnya yang terdiri daripada beberapa baris tulisan dalam bentuk syair. Tulisan itu berkata begini, bila hatiku dan hatimu. Saya belum membaca habis, tapi waktu saya membaca kalimat pertama, bila hatiku dan hatimu. Wah, ini kan ungkapan romantik sedikit, yang membawa minda saya terfikir bagaimana saya mengenali istri saya dulu. Bila hatiku dan hatimu bertemu. Wah, ini kan ungkapan yang sedikit romantik. Bertemu itu hampir sama dengan kalau mata memandang mata jatuh ke hati. Nah, yang memimpin pemikiran saya sedikit romantik. Bila hatiku dan hatimu bertemu, maka terjadilah dua hati.
Saya sedikit bertanya, sepatutnya yang dua ini menjadi satu. Tapi ini hasilnya menjadi dua. Saya ulangi, bila hatiku dan hatimu bertemu di tengah jalan. Di tengah jalan. Di tengah jalan. Maka terjadilah dua hati. Yaitu hati-hati di jalan raya. Saya sedikit hampa karena saya pikir ini ungkapan yang agak romantik, tetapi rupanya sebuah kata nasihat. Bila hatiku dan hatimu bertemu di tengah jalan, maka terjadilah dua hati, yaitu hati-hati di jalan raya. Saya suspend sedikit, tapi memang benar. Ketika dia meminta saya, dia yang tidak hati-hati. Tapi dia memberikan saya inspirasi baru, satu kesadaran, supaya saya juga harus hati-hati setiap kali saya di jalan raya. Saudara, kejadian ini sedikit menegur saya dan memberikan saya satu refreshment. Dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati. Apatah lagi dalam mempelajari firman Tuhan pagi hari ini, bertindak hati-hati. Segala perkara yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, semuanya harus berlaku hati-hati. Diberkatilah engkau, diberkatilah kita semua di tengah-tengah pemberitaan ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu manis, kudus adanya, yang memberikan kami kesadaran untuk melakukan sesuatu yang Tuhan berikan atau mandatkan kepada kami. Kami harus melakukannya penuh dengan hati-hati. Namun apabila kami memikirkan tentang sejarah kehidupan kami, masa lalu, masa kini, bahkan akhir-akhir ini, ada banyak perkara yang menggoda kami, yang membuat kami tidak bertindak hati-hati. Apa dalam penyelesaian masalahkah? Apa dalam hal melakukan suatu mandat? Atau kami berada dimanapun, kami tidak bertindak hati-hati. Meskipun kami sebagai orang yang percaya kepadamu, sebagai orang yang engkau telah percayakan sebagai pemimpin, apakah kami pemimpin keluarga, pemimpin gereja, pemimpin dimanapun. Namun Tuhan ampuni kami, sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu, sucikan pikiran kami, pandangan kami, kata-kata kami, bahkan dimanapun situasi kami berada, Tuhan, Engkau memimpin kami, agar kami selalu bertindak hati-hati, sama seperti hamba-Mu Yosua yang membawa umat ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Ia melakukan segala perkara penuh dengan hati-hati sesuai dengan pesan Tuhan, sehingga ia berhasil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kudus adanya, kami terapkan ke dalam hati kami, hidup kami menjadi pedoman hidup. Dan dipermuliakanlah Engkau di tengah-tengah pemberitaan ini, dan jemaat-Mu diberkati. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami telah pun berdoa, dan semua anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Jumpa lagi.